Malam mulai turun di sebuah kota kecil yang diselimuti salju. Natal tinggal beberapa hari lagi. Lampu-lampu hias menyala di sepanjang jalan. Pohon cemara berdiri di ruang tamu rumah-rumah, dan suasana kota terlihat tenang, hampir terlalu tenang. Di tengah kota itu berdiri sebuah rumah besar bergaya tua, rumah asrama untuk mahasiswi. Dari luar, rumah itu tampak hangat, jendela-jendelanya bercahaya, karangan bunga Natal tergantung di pintu depan, dan suara tawa sesekali terdengar dari dalam. Namun tanpa sepengetahuan siapapun di dalam rumah itu, malam ini bukan malam yang biasa. Seseorang memanjat perlahan dari sisi luar rumah. Tangannya menggenggam dinding yang dingin, kakinya mencari pijakan dengan hati-hati. Ia naik ke lantai atas, masuk melalui jendela, lalu menghilang ke dalam kegelapan loteng. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mendengarnya, dan sejak saat itu ia tidak pernah pergi. Di dalam rumah, para mahasiswi sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Beberapa sedang bersiap untuk pesta kecil sebelum liburan, sebagian lainnya bercanda sambil minum, tertawa lepas tanpa beban. Musik Natal mengalun pelan, menciptakan suasana yang terasa aman dan akrab. Jess adalah salah satu penghuni rumah itu. Ia terlihat lebih tenang dibanding yang lain, lebih dewasa, seolah pikirannya selalu bekerja lebih jauh. Di balik ketenangannya, Jess sedang menghadapi masalah besar. Ia hamil, dan ia ingin mengambil keputusan sendiri tentang hidupnya. Sesuatu yang tidak semua orang bisa terima. Di rumah yang sama tinggal pula Claire, gadis ceria yang bersemangat menyambut Natal. Ia menunggu telepon dari ayahnya, berharap segera dijemput untuk pulang. Malam itu, Claire tampak bahagia, tidak menyadari bahwa ini adalah malam terakhirnya. Telepon rumah tiba-tiba berdering. Salah satu mahasiswi mengangkatnya. Awalnya mereka mengira itu hanya panggilan biasa. Namun begitu suara di ujung sana terdengar, semua berubah. Bukan suara orang yang berbicara dengan jelas, melainkan rangkaian kata yang tidak teratur, teriakan, bisikan, tawa aneh, dan suara seperti orang yang sedang marah dan menangis dalam waktu bersamaan. Panggilan itu berakhir tiba-tiba. Beberapa dari mereka tertawa gugup, menganggapnya hanya telepon iseng. Mereka sudah terbiasa dengan gangguan semacam itu. Namun ada sesuatu dari panggilan itu yang terasa berbeda, lebih janggal, negatif, dan sangat mengganggu. Tak lama kemudian telepon kembali berdering. Suara yang sama terdengar lagi, kali ini lebih lama, lebih kacau, dan lebih tidak nyaman untuk didengar. Kata-kata kotor, jeritan, dan suara-suara yang tidak bisa dikenali bercampur menjadi satu. Meski terganggu, mereka tetap melanjutkan malam itu. Musik kembali diputar, minuman dituangkan, dan tawa mencoba menutupi rasa tidak nyaman yang mulai muncul. Claire naik ke lantai atas untuk beristirahat. Ia membawa barang-barangnya, masih menunggu kabar dari ayahnya. Langkahnya perlahan menaiki tangga, lalu menghilang ke dalam kamarnya. Tapi sejak saat itu, ia tidak pernah terlihat lagi. Di loteng, seseorang mendengar semuanya. Setiap tawa, setiap suara langkah, setiap denting telepon. Ia bergerak perlahan, mendekati kamar Claire, dan malam pun berubah menjadi mimpi buruk pertama. Keesokan harinya, rumah masih tampak normal. Tidak ada yang menyadari bahwa Claire hilang. Mereka mengira ia sudah pulang ke rumah orang tuanya lebih awal. Barang-barangnya memang tidak langsung diperiksa, dan tidak ada yang merasa curiga. Namun ayah Claire mulai gelisah. Putrinya tidak pernah sampai di rumah. Telepon tidak dijawab. Kekhawatiran berubah menjadi ketakutan, dan akhirnya ia melapor ke polisi. Penyelidikan pun dimulai. Polisi datang ke rumah asrama, menanyai para penghuni satu persatu. Mereka mencoba mencari tanda-tanda bahwa Claire mungkin pergi dengan seseorang atau kabur sendiri, tetapi tidak ada bukti ke arah itu. Pintu dan jendela terkunci. Tidak ada tanda perlawanan. Sementara itu, telepon misterius terus berdering. Setiap panggilan terasa semakin mengganggu. Nada suaranya berubah-ubah, kadang seperti orang dewasa, kadang seperti anak kecil, kadang seperti lebih dari satu orang berbicara sekaligus. Jess mulai merasa tidak nyaman. Ia merasa rumah itu tidak lagi aman. Ada perasaan aneh, seperti diawasi, seperti tidak pernah benar-benar sendirian. Konflik pribadi Jess juga semakin memanas. Peter, pacarnya, tidak bisa menerima keputusan Jess untuk tidak mempertahankan kehamilan. Percakapan mereka sering berubah menjadi pertengkaran. Emosi Peter semakin tidak stabil.
membuat orang-orang di sekitarnya mulai waspada. Kecurigaan perlahan mengarah pada Peter. Polisi pun mulai memperhatikannya. Sikapnya, tekanan emosionalnya, dan hubungannya dengan Jess membuatnya tampak mencurigakan. Semua petunjuk seolah mengarah kepadanya. Sementara itu, korban-korban lain mulai berjatuhan. Satu persatu, para penghuni rumah menghilang atau ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Ketegangan meningkat. Ketakutan mulai menggantikan suasana Natal. Rumah yang tadinya penuh tawa berubah menjadi tempat yang sunyi dan menekan. Polisi mencoba melacak asal panggilan telepon. Teknologi saat itu tidak cepat. Setiap pelacakan membutuhkan waktu, dan setiap detik terasa sangat berharga. Akhirnya hasil pelacakan muncul. Panggilan telepon itu berasal dari dalam rumah. Temuan ini sangat mengejutkan, namun juga membingungkan. Bagaimana mungkin? Tidak ada orang asing yang terlihat masuk. Tidak ada tanda kehadiran orang lain. Namun sebelum kebenaran sepenuhnya terungkap, sebuah kesalahan fatal terjadi. Peter ditemukan dalam kondisi yang membuat polisi yakin dialah pelaku semua ini. Dengan bukti yang tampak cukup kuat, polisi menyimpulkan kasus ini telah selesai. Mereka percaya ancaman telah berakhir. Malam Natal akhirnya tiba. Rumah asrama hampir kosong. Salju turun perlahan di luar. Jess yang kelelahan secara emosional diberi obat penenang agar bisa beristirahat. Polisi meninggalkannya sendirian di rumah, yakin bahwa semuanya telah aman. Jess tertidur di sofa dikelilingi keheningan. Namun kamera tidak meninggalkannya. Perlahan, kamera bergerak naik ke loteng. Di sana, di tempat yang sama sejak awal film, tubuh para korban masih berada. Dan di antara mereka, pelaku masih ada. Bernapas. Hidup. Tidak pernah tertangkap. Telepon kembali berdering. Tidak ada yang menjawab. Film berakhir tanpa penjelasan siapa pelaku sebenarnya. Tanpa penangkapan, tanpa keadilan. Black Christmas menutup ceritanya dengan satu pesan yang dingin dan mengerikan. Terkadang bahaya tidak datang mengetuk pintu, karena ia sudah berada di dalam rumah sejak awal. Menurut kalian siapa pelakunya? Yang tahu tolong jawab di kolom komentar. Karena saya pun masih penasaran. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update kisah selanjutnya.